Minasang, konnichiwa. Perkenalkan, kami mahasiswa dari mata kuliah Etos dan Pandangan Hidup Orang Jepang tahun 2021, yaitu dari kelompok 3 yang beranggotakan Aisyah Nadifa, Alfitaski Aulia, Dinda Azahra, dan Sabila Bunga akan mempersembahkan sebuah video yang berjudul Shitsuke pada Pendidikan Sekolah Dasar di Jepang dan Indonesia. Selamat menonton! Konsep dasar Shitsuke berasal dari budaya kerja 5S, yaitu metode penataan dan pemeliharaan wilayah kerja secara intensif yang dilakukan oleh manajer dalam memelihara ketertiban, efisiensi, dan disiplin untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara menyeluruh. Asal-usul budaya kerja 5S dimulai ketika para pemimpin Toyota Industries yang berfondasi pada prinsip Kaizen berusaha untuk mengurangi limbah manufaktur dan inefisiensi. Kaizen adalah istilah dalam bahasa Jepang yang bermakna perbaikan berkesinambungan, artinya bahwa hidup kita hendaknya fokus pada upaya perbaikan secara terus-menerus. Solusi yang dipilih adalah dengan membentuk metode JIT atau Just in Time, yaitu memproduksi hanya sejumlah produk pada saat dibutuhkan. Pada awalnya, metode JIT atau dikenal dengan Toyota Production System ini menjadi rahasia dan dijaga ketat. Adanya ledakan ekonomi besar-besaran di Jepang menarik minat asing terhadap metode tersebut, sehingga terjadi pertukaran ide internasional mengenai metode 5S yang hingga kini tersebar luas. Budaya 5S terdiri dari Seiri, pemilihan barang, Seiton, penataan barang, Seiso, pembersihan barang dan tempat kerja, Seiketsu, penjagaan lingkungan kerja setelah rapi dan bersih, Shitsuke, pembiasaan dan penyadaran diri akan etika kerja, yaitu kedisiplinan diri. Berdasarkan kelima budaya kerja tersebut, kami tertarik untuk membahas Shitsuke atau budaya disiplin di Jepang berdasarkan bidang lain, yaitu bidang pendidikan. Kami tertarik dengan budaya disiplin karena pada dasarnya Jepang sangat terkenal sebagai negara yang masyarakatnya sangat disiplin. Tentu saja karakter disiplin tersebut pasti sudah ditanamkan sejak dini. Oleh karena itu, kami mengambil fokus pada budaya disiplin yang diajarkan di sekolah dasar untuk kemudian dibandingkan dengan budaya disiplin di Indonesia. Shitsuke secara singkat memiliki arti disiplin, berasal dari dua kanji, yaitu mi artinya tubuh, dalam hal ini dimaknai perilaku, dan utsukushi artinya indah. Penggabungan kedua kanji ini membentuk definisi perilaku yang indah. Secara harfiah, Shitsuke dapat didefinisikan sebagai sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku di sekitarnya. Asal-usul Shitsuke dimulai pada tahun 1871 melalui misi Wakura yang bertugas mempelajari seluk-beluk kemajuan negara barat. Hasil dari misi ini adalah masuknya berbagai macam budaya barat ke Jepang dari berbagai bidang kehidupan. Mulai tahun 1880, budaya barat menjadi pedoman bagi Jepang, hingga muncul opini bahwa untuk mengubah masyarakat Jepang menjadi masyarakat modern, tidak bisa hanya menerapkan sistem barat tertentu. Hal yang utama adalah budaya atau pola hidup barat ditanamkan pada masyarakat Jepang, seperti menghargai waktu, kedisiplinan, dan efisiensi. Tahun 1889, terbentuk Asosiasi Perubahan Pola Hidup Jepang yang mengagumi budaya positif barat. Tujuan dibentuk asosiasi ini adalah untuk menyaring pengaruh negara barat yang baik dan buruk. Untuk mendukung visi misi yang dilakukan oleh asosiasi, Kementerian Dalam Negeri Jepang pada tahun 1909 membentuk strategi untuk mengubah pola hidup masyarakat, yaitu membentuk perwakilan asosiasi di setiap wilayah Jepang yang bertugas untuk mengawasi dan membentuk opini publik bahwa kebiasaan dan kehidupan masyarakat perlu ada perbaikan. Perwakilan asosiasi ini menyebarkan kampanye utama, yaitu pertama, membina rakyat agar terus belajar, agar mampu mengikuti perkembangan kemajuan dunia. 2. Membangun tradisi rajin bekerja dan hidup hemat, agar meningkatkan kesejahteraan hidup. Ketiga, membina jiwa mandiri, rasa tanggung jawab sosial, dan semangat untuk berkorban. Program ini dijalankan secara konsisten di Jepang hingga tahun 1970-an, dan berhasil membentuk bangsa Jepang yang kini dikenal sebagai masyarakat yang rajin, disiplin, teliti, hemat, jujur, dan tanggung jawab. Shitsuke di Jepang. Shitsuke di Jepang sudah menjadi budaya yang diterapkan sejak dini, baik oleh pemerintah, sekolah, dan keluarga. Shitsuke atau budaya disiplin ini tidak hanya menjadi pelajaran moral tidak tertulis yang dijelaskan secara lisan, tetapi termasuk ke dalam pembelajaran wajib bagi setiap masyarakatnya, dimulai dari sekolah dasar. Yang pertama adalah penggunaan waktu. Istilah waktu adalah uang atau jikang wakinari menjadi faktor utama. Mengapa penggunaan waktu sangat penting di Jepang? Sebagai contoh, tidak terlambat datang ke sekolah. Tepat waktu tidak hanya himbauan semata, tetapi menjadi sebuah penghargaan apabila selalu dilakukan, dan sebaliknya,
jika terlambat akan mendapatkan hukuman. Bahkan biasanya di universitas, keterlambatan ini dapat mempengaruhi nilai mahasiswa. Selanjutnya, tertib dan teratur. Jepang menjadi negara yang menerapkan kedisiplinan tinggi pada siswanya agar terbentuk karakter yang bertanggung jawab. Sebagai contoh, anak-anak sejak sekolah dasar berangkat ke sekolah sendiri agar mereka dapat tumbuh menjadi anak yang mandiri, disiplin, berani, dan mendorong anak-anak untuk tetap aktif bergerak. Kegiatan ini dapat dilakukan Jepang karena tingkat kriminalitas yang rendah. Penerapan tertib dan teratur masyarakat Jepang menjadi daya tarik tersendiri, seperti budaya mengantri. Orang-orang yang berbaris untuk mengantri sangat mudah ditemui di tempat umum. Budaya mengantri tidak hanya diterapkan ketika keadaan normal, tetapi juga saat bencana. Saat tsunami Tohoku 2011, orang-orang akan mengantri dengan rapi saat dievakuasi. Di sekolah, pemerintah Jepang mewajibkan sekolah untuk menyediakan makan siang, atau disebut dengan kyushoku. Para siswa akan berbagi peran, ada yang menyiapkan makanan, dan ada yang berbaris mengantri. Sebelum makan, guru akan menjelaskan beberapa hal, seperti sayuran yang dimasak adalah sayuran dari kebun sekolah yang ditanam dan dirawat para siswa. Sehingga para siswa menyadari ada banyak hal yang perlu dilakukan sebelum makanan itu tersaji. Para siswa pun akan memahami ada tanaman dan hewan yang diambil nyawanya untuk memenuhi kebutuhan kita, sehingga mereka tidak membuang makanan. Hal ini mengajarkan anak-anak untuk bersyukur, menghormati, dan saling menghargai. Kebersihan. Kebiasaan menjaga kebersihan diterapkan sejak dini di Jepang. Sebagai contoh, anak-anak akan dibiasakan untuk menyapu halaman rumah. Di sekolah, guru dan para siswa berkoordinasi untuk membersihkan sekolah seperti menyapu, mengepel, membersihkan debu di pintu dan jendela, bahkan membersihkan toilet. Kegiatan ini disebut osoji dan dilakukan setiap hari. Di Jepang, pendidikan moral menjadi pelajaran wajib sekolah dasar sampai kelas 4. Pelajaran moral itu disusun dalam satu buku panduan yang bernama Dotoku Kyoiku. Pelajaran moral dalam buku ini menekankan pada 4 perspektif, yaitu hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan orang lain, hubungan dengan masyarakat, dan hubungan dengan alam. Shisuke di Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, padanan kata yang tepat untuk Shisuke adalah disiplin. Di Indonesia, disiplin diajarkan melalui pendidikan karakter. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia meluncurkan program penguatan pendidikan karakter yang berfokus pada nilai-nilai utama seperti disiplin dalam beragama atau religius, disiplin dalam menjadi warga negara atau nasionalis, disiplin dalam bermasyarakat atau integritas dan kemandirian, serta disiplin dalam menjaga kebersihan atau kegotong royongan. Pertama, religius. Di sekolah-sekolah dasar di Indonesia mewajibkan siswa-siswanya yang beragama Muslim untuk melakukan kegiatan sholat berjamaah. Pada hari Senin sampai Kamis diwajibkan untuk melakukan sholat zuhur berjamaah, juga sholat Jumat bagi siswa laki-laki di hari Jumat. Selain itu, ada juga kegiatan pembacaan kitab suci di hari Jumat. Biasanya kegiatan ini dilakukan ketika siswa Muslim laki-laki sholat Jumat dan siswa Muslim perempuan membaca kitab suci Al-Quran. Selain itu, siswa non-muslim juga diwajibkan untuk membaca kitab suci di waktu yang bersamaan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan karakter disiplin dalam ranah keagamaan. Kedua, nasionalis. Dalam upaya mewujudkan rasa cinta terhadap tanah air, sekolah dasar di Indonesia mengadakan kegiatan wajib setiap hari Senin pagi yang disebut dengan kegiatan upacara. Dalam kegiatan upacara ini dilakukan pembacaan Undang-Undang Dasar 1945, pengibaran bendera merah putih, pembacaan Pancasila, dan penyanyian lagu-lagu nasional. Pelaksanaan upacara bendera ini juga wajib dilakukan pada hari-hari nasional, misalnya pada Hari Kemerdekaan Indonesia setiap tanggal 17 Agustus. Ketiga, integritas. Dalam hidup bermasyarakat, manusia juga perlu menumbuhkan karakter disiplin agar terciptanya masyarakat yang aman dan tenang. Karakter disiplin harus ditanamkan sejak dini, seperti peraturan-peraturan yang diterapkan di sekolah-sekolah dasar di Indonesia. Sekolah dasar di Indonesia memberlakukan aturan dalam lingkup kecil terlebih dahulu, seperti lingkungan sekolah. Aturan-aturan tersebut seperti membuang sampah pada tempatnya, hadir sekolah tepat waktu, mengenakan seragam yang sesuai dengan aturan, dan meminta izin kepada guru apabila tidak dapat hadir ke sekolah. Keempat, kemandirian. Melalui pendidikan karakter disiplin, karakter kemandirian juga mampu turut tercipta. Untuk menciptakan karakter-karakter tersebut, kegiatan ekstrakurikuler
seperti pramuka dan drum band, dapat menjadi wadah siswa untuk menemukan dan mengembangkan minat masing-masing. Selain itu, di beberapa sekolah dasar, guru-guru memberikan tugas kepada siswanya dalam bentuk catatan harian dan meminta siswa untuk menulis kegiatan kedisiplinan apa yang dilakukan sehari-hari di luar lingkungan sekolah. Buku catatan harian ini digunakan untuk memantau perkembangan karakter disiplin yang dimiliki siswa dalam pengawasan orang tua. Terakhir, kegotong royongan. Disiplin dalam menjadi bagian dari masyarakat, juga disiplin menjaga kebersihan, dapat diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan wajib yang dilakukan di sekolah-sekolah dasar di Indonesia, seperti kegiatan piket kelas dan kegiatan Jumat Bersih. Kegiatan piket kelas dilakukan setiap hari usai jam pelajaran. Setiap siswa mendapat gilirannya setiap hari untuk bersama-sama membersihkan kelas sebelum pulang dari sekolah. Kegiatan Jumat Bersih dilakukan pada beberapa saat sekali, misalnya 1 bulan sekali, untuk membersihkan lingkungan sekolah. Pada kegiatan Jumat Bersih, tidak hanya seluruh siswa yang membersihkan sekolah, tetapi guru-guru juga turut membersihkan. Perbedaan penerapan Sitsuke di Jepang dengan di Indonesia. Pendidikan moral di Jepang memiliki kurikulumnya sendiri, sedangkan Indonesia tidak memiliki kurikulum khusus perihal pendidikan moral. Pemerintah mengeluarkan program perihal pendidikan moral, namun tidak secara eksplisit dimasukkan ke dalam kurikulum. Hanya disisipi dalam pendidikan umum saja, sehingga sedikit rancu. Yang pertama ialah pakaian sekolah. Di Indonesia, karena hanya memiliki 2 musim dan tidak memiliki perbedaan yang ekstrim di antara keduanya, sehingga seragam yang dikenakan tidak berganti sepanjang tahun. Sedangkan karena di Jepang memiliki 4 musim, sehingga pergantian musim juga mempengaruhi seragam yang dikenakan, agar tetap hangat saat musim dingin namun tidak panas saat musimnya sedang panas. Di Jepang juga memiliki peraturan di mana jaket, sweater, dan pakaian dingin lainnya dibatasi dengan warna-warna seperti hitam atau biru tua. Namun karena harga seragam yang tidak murah, kebanyakan SD di Jepang tidak memiliki seragam untuk anak didiknya. Selanjutnya, siswa di Jepang diwajibkan untuk mengganti sepatunya dengan sandal yang telah disediakan selama berada di gedung sekolah. Sandal tersebut wajib berwarna putih, sedangkan sepatu yang digunakan untuk pergi sekolah berwarna bebas. Setiap murid memiliki lokernya masing-masing untuk menyimpan sepatu serta sandalnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kebersihan sekolah. Sedangkan Indonesia, siswa akan menggunakan sepatu yang sama dengan yang ia kenakan dari rumah selama berada di gedung sekolah. Hal ini juga dipengaruhi oleh bentuk sekolah yang berbeda di antara sekolah Jepang dan Indonesia. Di Jepang, sekolah biasanya berada di gedung tertutup yang bertingkat, sedangkan di Indonesia, sekolah cenderung terbuka. Di Jepang pula, tas sekolah siswa diseragamkan. Tas tersebut dinamai dengan rondesire. Tas kulit berbentuk kotak, untuk laki-laki terbatas pada warna biru atau hitam, sedangkan untuk perempuan bebas berwarna apa saja. Di Indonesia sendiri, siswa diberi kebebasan untuk menggunakan model tas apa saja, sehingga model tas yang dikenakan beraneka ragam seperti tas koper, tas lempang, tas ransel, dan lainnya. Selanjutnya ada makan siang. Di Jepang, siswa akan mengambil makanan yang telah disediakan untuk dimakan di kelas bersama dengan guru dan teman-teman yang lainnya, sehingga makanan yang dimakan oleh siswa seragam menyesuaikan dengan menu pada hari tersebut. Kegiatan makan ini dimaksudkan untuk mempererat hubungan antara siswa dengan siswa serta siswa dengan guru. Berbeda dengan di Indonesia, siswa akan membeli makanan sendiri di kantin atau membawa bekal dari rumah, sehingga pilihan makanan akan lebih beragam dan menyesuaikan dengan uang saku masing-masing siswa. Tidak dianjurkan untuk makan di kantin dan tidak makan dalam kelas untuk alasan kebersihan. Selanjutnya, kegiatan gotong royong. Di Indonesia, biasanya kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan baik seminggu sekali atau sebulan sekali. Kegiatan ini membersihkan semua bagian dari sekolah. Kegiatan ini termasuk dengan memungut semua sampah yang ada di sekolah, menyapu baik dalam ruangan maupun di luar ruangan, mengelap kaca, membersihkan parit, dan sebagainya. Karena kegiatan ini sangat menyita waktu, sehingga biasanya kegiatan gotong royong hanya dilakukan beberapa waktu saja. Siswa juga akan diwajibkan untuk memakai baju olahraga untuk memudahkan jalannya gotong royong. Bilang bawa peralatan yang dari rumah seperti sapu, lap, pembersih kaca, dan alat pembersih lainnya. Lalu ada kegiatan piket kelas. Kegiatan ini dilakukan bergantian, biasanya sudah terjadwal setiap harinya. Kegiatan ini mewajibkan siswa yang bertugas pada hari itu untuk membersihkan kelas saat sebelum kelas dimulai dan setelah kelas selesai, serta bertanggung jawab untuk kebersihan kelas selama sehari penuh. Kegiatan piket ini berupa menyapu, mengepel, membersihkan papan tulis, serta menata meja dan kursi. Berbeda dengan di Indonesia, di Jepang ada osoji. Osoji sendiri merupakan kegiatan membersihkan seluruh bagian sekolah. Kegiatan ini dilakukan rutin setiap hari setelah pelajaran selesai. Semua siswa akan membersihkan sekolah, tidak hanya ruang kelas namun juga toilet, tangga, serta koridor. Hal ini bertujuan untuk melatih kebersihan serta tanggung jawab siswa. Pemberian sanksi. Baik di Indonesia dan di Jepang, pemberian sanksi bagi siswa sekolah dasar terbatas pada hukuman non-fisik, namun tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya hukuman yang menggunakan kekerasan. Hal ini masih banyak terjadi baik di Indonesia maupun di Jepang. Kesimpulan, di Jepang, Sitsuke dibuat ke dalam kurikulum khusus bagi anak sekolah dasar dari kelas 1 sampai kelas 4. Sedangkan di Indonesia, Sitsuke dibuat ke dalam program-program tertentu oleh Kemendikbud.
Pendidikan moral di Jepang berfokus pada pembangunan karakter anak yang disiplin, mandiri, dan menghargai sesama. Berbeda dengan Jepang, pendidikan karakter disiplin di Indonesia terbagi ke dalam kategori-kategori khusus, akan tetapi fokus utamanya tetap nilai kedisiplinan.